Salam, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, kuasa-Mu, agar kami bisa memahami dan mengerti firman-Mu. Dan kami bisa lakukan itu di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari membuka Alkitab kita dari 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya pertama sampai yang ke-13. Bunyinya demikian. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggung seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggung. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tema kita hari ini adalah pejuang iman. Jikalau ditanyakan kepada kita, apakah Anda mau mengalami penderitaan? Pada umumnya orang akan menjawab tidak. Namun, apakah ada hidup tanpa penderitaan? Rasanya juga tidak. Setiap orang pasti punya penderitaannya sendiri. Lazimnya, orang berusaha melepaskan diri dari penderitaan. Namun, orang percaya justru dipanggil untuk siap menderita, sebab mereka adalah pejuang-pejuang iman. Orang percaya harus siap melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Orang percaya memiliki panggilan khusus, yaitu menjadi saksi Kristus. Teks kita hari ini, Paulus menasihati Timotius sebagai anak rohaninya. Kita tahu bahwa Paulus adalah anak muda yang dulunya begitu giat mempertahankan agamanya. Seorang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangnya. Bisa dikatakan bahwa Paulus hidup di atas rata-rata. Dia adalah orang baik menurut pandangan orang. Tetapi ketika ia bertemu Yesus, dia berkata, "Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Dia rela menderita, Paulus rela menderita demi Kristus sampai akhir hidupnya. Perubahan Paulus bukan dari yang tidak baik menjadi baik, melainkan dari yang baik menjadi jauh lebih baik seperti yang Tuhan kehendaki. Pengalaman imannya inilah yang dia bagikan kepada Timotius dan juga orang percaya yang membaca suratnya saat ini. Setiap orang percaya dalam mengabarkan Injil harus siap menderita sebagai seorang prajurit yang baik.
berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, sehingga dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang prajurit tidak memusatkan perhatiannya pada dirinya sendiri. Ia penuh disiplin dan kepatuhannya kepada atasannya tak perlu lagi dipertanyakan. Ia hanya berfokus pada tugas yang diberikan oleh komandannya. Demikian juga orang percaya. Fokus kita hanyalah pada tugas yang diberikan Kristus bagi kita, yaitu untuk mengabarkan kasih-Nya tentang apa yang telah Ia lakukan di kayu salib, dan bagaimana Ia bangkit dari antara orang mati dan membebaskan kita dari belenggu dosa. Kita tak perlu mengkhawatirkan banyak hal, karena Allah berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Dan hal itu terbukti bagaimana para pendahulu kita, termasuk Paulus yang menjadi saksi atas penyertaan Tuhan bagi dia di perjalanan hidupnya. Kemudian Paulus juga menggambarkan orang percaya sebagai olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang atlet bertanding sesuai peraturan yang sudah ditetapkan. Ia tak bisa mengubah peraturan seenak hatinya sendiri. Untuk itu, ia harus menyangkal diri demi mengikuti disiplin yang diterapkan. Setelah ia bertanding dengan serius, dengan disiplin, kemudian ia dikatakan sebagai juaranya. Paulus berharap setiap kita mengakhiri pertandingan dengan baik di dalam dunia ini, menjaga iman kita, dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Paulus juga menggambarkan kehidupan orang percaya sebagai seorang petani yang bekerja keras. Haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ia harus memelihara dengan tekun benih yang sudah ditanam. Pekerjaan ini memang membosankan karena ia harus melakukan hal yang sama tiap-tiap hari, yakni menyiram dan merawat tanaman jika ia ingin menuai hasil yang baik kelak. Tetapi ia harus sabar sampai masa menuai dan menikmati hasilnya. Ketiga, gambaran ini mengaitkan dengan karakter yang harus dimiliki oleh seorang pekerja Kristus. Setiap karakter memerlukan ketekunan dan ketahanan untuk menderita jika ia ingin berhasil. Tentara yang mundur sebelum perang berakhir tak akan melihat kemenangan. Atlet yang berhenti bertanding sebelum pertandingan berakhir tak akan pernah meraih medali. Dan petani yang berhenti bekerja sebelum musim panen dimulai tak akan pernah menuai hasilnya. Melayani Tuhan tidak bisa sembarangan. Tak cukup hanya bermodal keinginan. Seorang pekerja Kristus harus tekun memelihara benih Injil yang sudah ditabur, agar suatu saat dapat melihat buahnya dalam hidup orang-orang yang kita layani. Sebab itu kita perlu melayani dengan motivasi yang benar, motivasi yang tepat, kemurnian hidup, dan ketaatan kepada kehendak Allah. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang percaya memenuhi panggilan ini dengan setia. Sebagai pejuang iman di tengah penolakan, di tengah-tengah rintangan, tengah-tengah tantangan dan penderitaan yang mungkin kita alami. Dan yakinlah dan percaya bahwa Allah sumber kekuatan kita. Seperti yang dikatakan dalam ayat 1. Jadilah kuat oleh kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Dan ingat ayatnya yang ke-7. Bahwa Allah akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu, dalam menjalani panggilanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.